Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurliana, NIM 18630053. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang kinetika kimia. Kinetika kimia. Kinetika kimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang proses yang berhubungan dengan kecepatan atau laju suatu reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Praktek suatu reaksi kimia dapat berlangsung dengan laju atau kecepatan yang berbeda-beda. Lalu, laju reaksi yaitu laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Selanjutnya, mekanisme reaksi merupakan urutan atau rangkaian langkah-langkah reaksi menuju tersusunnya reaksi total atau reaksi overall. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak loh materi tentang kinetika kimia ini, seperti buah yang masak pada pohonnya, lalu perkaratan besi bisa pada pagar atau apa yang lain-lain. Lalu ada juga karang gigi, terus bercak yang di kamar mandi itu juga merupakan contoh kinetika kimia. Nah, yang sekarang tentang laju reaksi. Laju reaksi digunakan untuk mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Biasanya, laju reaksi ini dinyatakan dengan perubahan konsentrasi pada tiap satuan waktu. Laju reaksi kimia merupakan perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Laju reaksi ini dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk per satuan waktu. Contohnya, 2A menjadi B. Rumus laju reaksi. Laju sama dengan min setengah delta konsentrasi A per delta T. Untuk reaktan, laju ini bernilai negatif. Lalu, laju sama dengan delta B per delta T. Untuk produk, laju ini selalu bernilai positif. Nah, sekarang coba perhatikan reaksi berikut ini. 3A menjadi B. Persamaan di atas ini dapat diartikan sebagai 3 mol dari A berkurang untuk setiap mol B yang terbentuk, atau laju berkurangnya A adalah 3 kali lebih cepat dibandingkan terbentuknya B, sehingga laju reaksi tersebut yaitu laju reaksi sama dengan min 1/3 dA per dt sama dengan dB per dt. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi yaitu ada 4. Yang pertama luas kontak, yang kedua konsentrasi reaktan, yang ketiga suhu reaksi, dan yang keempat yaitu katalis. Luas kontak. Semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung dengan lebih cepat. Luas permukaan sentuh memiliki peranan yang sangat penting, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Begitu juga apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Karakteristik kepingan yang direaksikan juga turut berpengaruh, yaitu semakin halus kepingan itu, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Sedangkan semakin kasar kepingan itu, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Yang kedua yaitu konsentrasi. Konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi adalah jumlah mol dalam satuan liter pelarut. Satuan konsentrasi yang digunakan adalah molaritas. Semakin besar molaritas suatu reaktan, maka akan semakin cepat laju reaksinya berlangsung. Semakin tinggi molaritasnya berarti semakin padat dan banyak molekul yang terkandung. Molekul tersebut bergerak dan bertabrakan terus-menerus sehingga reaksi akan berlangsung semakin cepat.
Konsentrasi juga mempengaruhi laju reaksi dalam membentuk tingkat reaksi atau orde reaksi. Semakin tinggi orde reaksinya, maka akan semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Yang ketiga yaitu suhu reaksi. Kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka molekul-molekul bergerak lebih cepat, sehingga memiliki energi kinetik lebih besar, sehingga semakin besar pula kemungkinannya untuk menghasilkan tumbukan efektif. Naiknya suhu, energi gerak kinetik partikel ikut meningkat, sehingga makin banyak partikel yang memiliki energi kinetik di atas harga energi aktivasi. Kenaikan suhu akan memperbesar laju reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi endoterm akan berlangsung lebih cepat. Semakin tinggi suhu, energi kinetiknya EK semakin besar, sehingga gerakan molekul semakin cepat dan semakin sering terjadi tumbukan dan laju reaksi semakin cepat. Contohnya ini pada proses pelarutan gula. Jika kita menggunakan air panas, maka pelarutan gula pasir ini hanya membutuhkan waktu yang sedikit, yaitu lebih cepat daripada kita melarutkan gula pasir dengan menggunakan air dingin. Faktor yang terakhir yaitu katalis. Katalis merupakan zat yang meningkatkan laju reaksi kimia tanpa ikut terpakai. Katalis dapat membentuk zat antara, tetapi akan diperoleh kembali dalam tahap reaksi berikutnya, yaitu di akhir dia tuh tetap ada, bukan membentuk suatu zat yang baru. Contohnya, saat mengunyah makanan lebih lama akan memicu enzim amilase yang akan diproduksi oleh air liur, yang mana enzim ini itu bermanfaat untuk memecah karbohidrat. Saat mengunyah nasi lebih lama akan terasa manis karena karbohidratnya ini telah terurai menjadi gula. Hal ini memudahkan proses pencernaan selanjutnya. Hal ini juga itu dapat membuat energi yang ada dapat bertahan lebih lama, sehingga cocok untuk orang-orang yang sedang berdiet. Apa sih perbedaan antara reaksi yang menggunakan katalis dengan reaksi yang tidak menggunakan katalis? Perbedaannya yaitu terletak pada mekanisme dan laju reaksinya. Katalis dapat mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya, dengan cara membuat jalan yang berbeda, sehingga reaksi ini akan terjadi lebih cepat. Seperti katalis itu dapat memotong mekanisme atau jalurnya sehingga lebih pendek, maka reaksinya itu berjalan dengan lebih cepat. Ada dua hal penting yang menyebabkan adanya katalis dapat mempercepat laju reaksi. Yang pertama, katalis mempercepat laju reaksi ke arah produk maupun ke arah bereaksi, sehingga menghasilkan rendemen produk lebih cepat. Rendemen produk tidak lebih banyak daripada reaksi yang tanpa katalis. Yang kedua, katalis dapat menurunkan energi pengaktifan atau energi aktivasi dengan cara menyediakan mekanisme yang berbeda yang memiliki jalur energi pengaktifan lebih rendah. Katalis ini sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu katalis homogen dan yang kedua yaitu katalis heterogen. Katalis homogen yaitu zat berwujud gas, cair atau padat yang dapat larut dalam campuran reaksi. Sedangkan katalis heterogen biasanya adalah zat padat yang berinteraksi dengan reaksi berwujud gas atau cair. Reaksi berlangsung di permukaan, sehingga semakin luas permukaan katalis, reaksi berlangsung lebih cepat dan lebih efektif. Hukum laju, suatu persamaan yang memberikan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi per reaksi, disebut persamaan laju atau hukum laju. Tetapan kesebandingan K dirujuk sebagai tetapan laju untuk suatu reaksi tertentu, karena konsentrasi per reaksi berkurang dengan berlangsungnya reaksi. Tetapi, tetapan laju K tetap tak berubah sepanjang perjalanan reaksi. Jadi, laju reaksi memberikan suatu ukuran yang memudahkan bagi kecepatan reaksi. Makin cepat reaksi, makin besar harga K. Makin lambat reaksi, makin kecil harga K.
Order reaksi. Order suatu reaksi ialah jumlah semua komponen dari konsentrasi dalam persamaan laju. Order reaksi juga menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan atau bereaksi terhadap laju reaksi. Order reaksi menggambarkan bentuk matematik di mana hasil percobaan dapat ditunjukkan. Order reaksi hanya dapat dihitung secara eksperimen dan hanya dapat diramalkan jika suatu mekanisme reaksi diketahui ke seluruh order reaksi yang dapat ditentukan sebagai jumlah dari eksponen untuk masing-masing reaktan. Sedangkan harga eksponen untuk masing-masing reaktan dikenal sebagai order reaksi untuk komponen itu. Berbagai order reaksi. 1. Reaksi order 0. Reaksi dikatakan berorder 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Artinya, asalkan terdapat dalam jumlah tertentu, perubahan konsentrasi reaksi itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua, reaksi order 1. Suatu reaksi dikatakan berorder 1 terhadap salah satu reaksinya jika salah satu reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi itu. Jika konsentrasi reaksi itu dilipat 3-kan, maka laju reaksi akan menjadi 31 atau 3 kali lebih besar. Yang ketiga yaitu reaksi order 2. Suatu reaksi dikatakan berorder 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Apabila konsentrasi zat itu dilipat 3-kan, maka laju reaksi akan menjadi 32 atau 9 kali lebih besar. Waktu paru. Waktu paru atau T1/2 didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan bila separuh konsentrasi dari suatu reaktan digunakan. Waktu paru dapat ditentukan dengan tepat hanya jika satu jenis reaktan terlibat. Tetapi jika suatu reaksi berlangsung antara jenis reaktan yang berbeda, waktu paru harus ditentukan terhadap reaktan tertentu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.